Benarkah Indonesia akan bubar pada tahun 2030? Sebuah klaim mengejutkan pernah viral beberapa tahun lalu. Ada yang percaya, ada juga yang menertawakan. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ada bukti nyata atau ini hanya fiksi belaka? Mari kita bongkar fakta-faktanya dalam video ini. Kisah ini berawal dari sebuah pidato politikus Indonesia, Prabowo Subianto, bapak presiden kita yang sekarang pada tahun 2017 silam. Dalam sebuah seminar, ia menyebut bahwa Indonesia bisa saja bubar pada tahun 2030. Pernyataan ini tentu mengejutkan publik. Namun dari mana asal klaim tersebut? Ternyata, Bapak Prabowo Subianto mengutip sebuah novel berjudul Ghost Fleet, karya Peter W. Singer dan August Cole, terbitan tahun 2015. Novel ini bukanlah buku ramalan, melainkan fiksi geopolitik yang menggambarkan skenario Perang Dunia Baru. Dalam ceritanya, ada negara-negara besar dan kecil yang mengalami kehancuran, termasuk Indonesia. Bapak Prabowo Subianto menggunakan skenario ini sebagai contoh ancaman serius jika bangsa tidak waspada. Tapi banyak orang kemudian mengira bahwa itu adalah prediksi nyata, bukan fiksi. Tak lama setelah pernyataan itu ramai dibicarakan, Wakil Presiden pada saat itu Yusuf Kala angkat bicara. Ia menegaskan klaim Indonesia bubar 2030 hanyalah fiksi. Menurut Yusuf Kala, novel Ghost Fleet adalah karya imajinasi, bukan riset ilmiah atau laporan resmi. Ia menyebut Indonesia justru semakin kuat bila rakyatnya bersatu dan menjaga stabilitas. Tokoh-tokoh politik lain juga menambahkan bahwa ucapan Bapak Prabowo Subianto saat itu lebih sebagai peringatan atau wake up call, bukan ramalan pasti. Lalu bagaimana dengan fakta di lapangan? Menurut data Fragile State Index dari Lembaga International Fund for Peace, Indonesia justru menunjukkan perbaikan stabilitas. Skor kerapuan negara menurun dari 74,9 ke 72,9, yang artinya semakin baik. Dari 178 negara, posisi Indonesia ada di peringkat ke-94, jauh dari kategori negara gagal. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil dengan pembangunan infrastruktur masif dan bonus demografi yang diprediksi akan memuncak sekitar tahun 2030 sampai 2045. Artinya, data global justru menunjukkan arah positif, bukan menuju kehancuran. Lalu kenapa isu ini bisa begitu viral? Jawabannya sederhana. Ketakutan adalah bahan bakar yang sangat kuat. Di era media sosial, informasi dramatis lebih cepat menyebar dibanding fakta tenang. Headline bombastis, potongan video yang dipelintir, hingga komentar panas di media sosial membuat klaim ini menjadi bahan perdebatan panjang. Selain itu, situasi politik Indonesia yang penuh polarisasi juga memperbesar dampaknya. Isu Indonesia bubar 2030 akhirnya lebih terlihat sebagai senjata politik, bukan peringatan serius. Meski klaim bubar 2030 hanyalah fiksi, bukan berarti Indonesia bebas dari ancaman. Ada masalah nyata yang bisa mengganggu stabilitas bangsa. Korupsi yang masih merajalela, kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin, konflik politik yang berulang, serta ancaman perubahan iklim yang berdampak pada bencana alam. Tantangan inilah yang sesungguhnya perlu diwaspadai. Jika tidak diatasi dengan serius, bukan tidak mungkin stabilitas Indonesia akan terganggu di masa depan. Namun di balik semua tantangan itu, Indonesia memiliki peluang emas. Bonus demografi akan membuat Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif yang sangat besar pada tahun 2030-an ditambah dengan kekayaan sumber daya alam, potensi ekonomi digital, dan posisi strategis di Asia. Indonesia justru diprediksi bisa masuk dalam 5 besar ekonomi dunia pada tahun 2045. Artinya klaim bubar 2030 hanyalah fiksi. Fakta sebenarnya masa depan Indonesia sangat cerah jika dikelola dengan baik. Jadi apakah Indonesia akan bubar tahun 2030? Jawabannya tidak. Klaim tersebut hanyalah kutipan dari sebuah novel fiksi. Tapi sebagai bangsa, kita tetap harus waspada. Persatuan, kerja keras, dan inovasi adalah kunci agar Indonesia bisa terus berdiri kokoh. Alih-alih bubar, Indonesia justru punya peluang menjadi salah satu negara terkuat di dunia. Semua tergantung pada kita, rakyatnya. Bagaimana menurut kamu? Apakah klaim ini membuat kita lebih waspada atau hanya sekedar isu politik belaka? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel Turns Out Indonesia agar kita bisa terus membongkar fakta-fakta menarik di balik isu besar negeri ini.